Halo sahabat koi dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Fai Koi Jogja. Oke sahabat, di tayangan video sebelumnya aku ngebahas mengenai wet spot pada ikan koi. Nah, di video kali ini aku masih akan sharing bab penyakit ikan koi. Nah, tidak kalah penting loh sahabat untuk penyakit yang satu ini. Bahkan bisa dikatakan penyakit yang satu ini lebih berbahaya. Nah, sahabat pasti familiar banget nih dengan penyakit satu ini, yaitu Airomonas. Serem ya? Dari namanya aja udah serem. Oke sahabat, sebelumnya minta tolong like, subscribe, and komennya. Dan tonton terus video ini sampai rampung agar sahabat bisa tahu ilmunya, bisa prakteknya, dapat hasilnya. Mantap. Nah, Airomonas itu adalah bakteri yang sangat membahayakan kesehatan ikan koi kesayangan sahabat. Nah, kenali gejalanya dulu. Apa ini gejalanya? Gejala yang pertama, ini sering terjadi nih sahabat. Ikan koi yang terkena gejala Airomonas itu biasanya dia lesu, dia sudah tidak bersemangat. Bahkan dia menyendiri, pojok ya, ataupun berenangnya sudah tidak semangat gitu. Selera makan kadang sudah hilang, atau mungkin masih ada yang makan tapi dia masih tetap mojok gitu. Itu adalah gejala psikis dari ikan koi terkena Airomonas. Yang kedua, biasanya fisiknya ini sahabat, siripnya itu dia memerah, kanan kiri, atas sampai belakang itu memerah. Diikuti dengan grepes. Grepes itu robek-robek tuh sahabat. Nah, ini biasanya yang paling banyak ditemui gejala Airomonas. Dan fisik yang lain, nah ini kalau sahabat cermati nih, koi yang terkena Airomonas, ini kita angkat nih, kita cek nih bagian bawah, di bagian mulut sampai ke ini tutup insang, kemudian perut, dada, perut itu biasanya ada merah nih, yang sering tidak diketahui ataupun terlewat dari pengawasan kita, karena akan koi kita ceknya hanya dari atas nih biasanya, padahal di bawah itu bisa kita cek ini. Nah, biasanya memerah, kemudian tutupnya ini merah. Itu gejala fisik ikan koi terkena Airomonas. Nah, sekarang gimana nih kalau sudah seperti itu nih? Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus tahu nih cara mengatasi atau mengobati dengan benar. Nah, yang tentunya ikan koi yang sakit segera mungkin untuk kita angkat. Siapkan karantina sebaik mungkin seperti sahabat-sahabat sudah menyiapkan selama ini. Yang paling penting aerasi oksigen, suplai oksigen itu harus full. Jadi aeratornya harus kencang, harus kuat. Kemudian pastikan suhu di dalam karantina itu stabil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi ikan koi bisa fokus ataupun nyaman saat dia di proses karantina pengobatan. Nah, yang paling penting nih, apa terusan nih obatnya ini? Nah, aku akan sharing masalah obat mujarab ya, murah, dapat mudah dijumpai dan kemudian mudah untuk kita gunakan dan tentunya murah yang jelas. Oke, apa? Mana obatnya? Ini bos. Siap. Nah, oke, thank you. Nah, ini sahabat, ini obat kecil ini, mungkin ini familiar ya botolnya. Saya yakin sahabat tahu semua ini. Ini masih aku buka nih labelnya, jadi biar karena aku belum di endorse ya. Oke, ini sahabat, ini adalah obat yang sangat mujarab sekali. Pemakainya gimana? Sesuai dosis, nanti akan ada dosisnya di sini. Sahabat bisa komen deh, komen nanti aku akan ngejelasin, aku akan sebut nih obatnya apa namanya. Nah, kemudian di situ nanti diteteskan sesuai dengan takaran ataupun porsinya air, kemudian luas dari tempat karantinanya. Nah, kemudian di situ nanti di karantina seperti biasa, dia diberikan aerasi yang cukup, kemudian kontrol tiap hari dikontrol untuk kebersihan airnya gitu. Kemudian didiamkan 3 hari sampai 7 hari. Biasanya gejala Airomonas, fisik yang tadi memerah, badannya memerah, siripnya memerah itu akan sembuh di waktu 3 sampai 7 hari. Biasanya dia akan kembali ke seperti semula. Nah, gampang banget nih sahabat caranya. Kemudian setelah itu dilakukan 7 hari dengan cara-cara yang aku sampaikan di awal tadi.
dikontrol aerasinya, kebersihan airnya, dan cek kondisi air, cek kondisi ikan setiap hari, itu pasti ikan akan sehat kembali. Nah, mudah kan sahabat? Nah, yang terakhir pencegahannya. Nah, biasanya penyebabnya itu kenapa sih kok bisa terjadi Aeromonas? Biasanya over dari sisa makanan ya. Jadi sahabat harus memperhatikan nih makanan-makanan yang diberikan kepada koi. Sesuaikan dengan filternya, kandungan proteinnya, kemudian kotorannya. Bagaimana filterisasinya bisa menyaring kotoran yang ada di situ. Karena ketika over makanan ataupun kotoran itu bisa menyebabkan amonia. Nah, amonia itu adalah biangnya, penyebab utama dari ikan terkena Aeromonas. Ya, penyebab yang lain nih biasanya nih sahabat beli ikan tanpa dikarantina dengan baik atau bahkan tanpa karantina sama sekali langsung masuk ke kolam. Nah, ini biasa menyebabkan adanya Aeromonas dan yang lainnya. Nah, oke gitu, cukup sekian video dari Pai Koi untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang lainnya, tentunya masih di bab penyakit ikan koi dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ilmunya, kemudian mendapatkan hasil